Mau ngapain 2 bulan? Bisa apa sih? Ya 2 bulan tuh bisa ngapain iya, gitu? bisa. Kalau misalkan kabinet di reshuffle, itu kan berarti ada ketidakperformaan, ya Kak? Cuman ada statementnya si Yasona Lawli ini lucu. Dia bahkan nggak tahu Kenapa di reshuffle. Oke. Berarti kan nggak ada evaluasi. Jadi ibaratnya kalau lagi sholat tuh kan, assalamualaikum baru lihat kanan, pas lihat kiri kamu di reshuffle. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Oke, kita nyakruk lagi. Ya, setelah kemarin kita ada nyakruk live ya sama teman-teman Dari Suara Kaula. Suara Kaula. Nah, sekarang kita nyakruk di studio lagi. Ya, nanti idenya sih habis ini kita akan banyak nyakruk di pos ronda. Oh gitu ya. Keliling pos ronda ya. The real nyakruk. Drill nyakruk. The real nyakruk. Tujuannya apa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Tujuannya gini, kita pengen maksudnya tuh keresahan itu kita benar-benar tahu dari akar rumput. Oke. Gitu loh. Jadi teman-teman di kampung, di perumahan, di desa, di pemukiman lah gitu, itu bisa sharing sama kita sebenarnya keresahannya apa, ada masalah apa sih di sana dan apa yang mau diobrolin, entah itu mengenai keresahan para rakyat jelata ini, gitu kan, entah itu mengenai pemerintah, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Siap. Nah, kita akan lakuin itu. Nah, kali ini gitu kita akan bahas, ini rentetannya masih rentetan pilkada sebetulnya. Tapi pilkadanya nanti kemana-mana nih, ya. Ya. Karena kenapa aku bilang ini rentetannya pilkada gitu. Sebenarnya lagi hangat ini kan reshuffle-nya Jokowi. Jokowi mereshuffle nih di akhir jabatan, coy. Kurang 2 bulan, kurang 2 bulan ngereshuffle gitu. Hipotesisku ini ada kaitannya juga dengan pilkada juga. Ya, Pasti pendapatku juga untuk menyiapkan hal-hal itu ya. sih ya. Gitu. Baru kemarin nih Mbah, ya. Baru kemarin ini kan? Kapan sih? 19 Agustus. Iya kan? Iya, kemarin waktu take ini baru kemarin banget. Itu Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri baru, ya. Dan ada 2 menteri yang dicopot. 2 apa 3? 2. Jadi 3 yang baru. Jadi gini, yang baru yang digeser tuh 3. Yang 1 itu cuman geser posisi. Geser posisi, yang 2 dicopot. Jadi yang digantikan tuh 2. 2. Dan itu semua dari Kader PDIP. partai, aku nggak mau nyebut nama tadi, aku cuma mau ngasih inisialnya doang. Inisialnya? PD. Bentar. Si Arifin Tasrif ini juga PDIP? PDIP. PDIP juga ya? Iya. Jadi yang kena dampaknya ini adalah Yasona Lawli sama Arifin Tasrif. Ternyata ini ya yang membuat Bu Mega uring-uringan juga ya, langsung Pasti uring-uringan. dong, 2 kadernya Pak. Tapi gini loh, maksud aku, ini opini aku ya. Boleh, silakan. Aku dinasihati banyak orang untuk selalu menyampaikan kata-kata itu di depan gitu ya. Oke, Ya. gimana tuh Pak? 2 bulan ya untuk sebagai seorang menteri yang menjabat menaungi pekerjaan di secara keseluruhan di Indonesia. Menteri loh, ini menteri loh. Menteri ya. Iya. 2 bulan dengan aparatur yang segitu banyak, dengan koordinasi yang begitu padatnya gitu ya. Ya. Mau ngapain 2 bulan? Bisa apa sih? Ya 2 bulan tuh bisa ngapain Iya, gitu? bisa. Itu kayak buka maksudnya buka to-do list aja belum selesai gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Karyawan aja probationnya 3 bulan Iya, Pak. karyawan Iya. 3 bulan aja. Karyawan probation 2 bulan. 3 3 bulan. 3 bulan. Menteri jabat 2 bulan. Buat apa gitu? Aku sih curiga untuk nambah-nambahin portfolio ya. Tulisan di CV-nya biar ada tambahan pernah jadi menteri walaupun cuma 2 bulan. Supaya masuk LinkedIn-nya keren ya. Masih mendingan AHY dong, masih dapat 4 bulan ya AHY ya. Nah, tapi yang menjadi menarik itu ada lagi loh, Pak. Ini yang diangkat gitu. Ini yang diangkat. Itu orang-orang pemenangan Prabowo Gibran semua. Oke. Itu yang menarik. Oke, sebelum Semua sampai ke situ sih aku cuma mau bilang, ini karena 2 bulan ini menurutku tidak sangat tidak efektif. Ini Pak Jokowi mohon maaf sih, aku menyebutnya sebuah tindakan yang mubazir. Mubazir untuk reshuffle sekarang. Iya kan, otomatis perubahan struktur gaji menterinya, apalagi ada wamennya dan segala macam. Benar. Itu Oh akan iya, berubah tambahan lagi. 1 wamen. Mubazir kan. Nah, cuman 1 sih yang aku mau catat dari mubazir ini. Tuhan tuh nggak suka sama perbuatan mubazir. Masya Allah. Tapi kamu salah, Mbah. Heeh. Salah. Mubazir itu kalau kamu melihatnya dari sisi negaranya, kepentingan negara jadi mubazir. Tapi kalau kepentingannya Pak Tukang Kayu untuk memuluskan pilkada, Ya itu nanti kita bahas ya. Loh. Itu kita bahas nanti Iya ya. sih. Iya itu kita bahas nanti. Cuman ini tahap pertama yang aku lihat adalah mubazir dulu. Mubazir itu temannya setan gitu loh maksud aku. Gitu. Iya. Oke. Ya oke. Kalau kita ngomongin dari sisi keefektifan
pejabat negara. Jauh dari kata-kata efektif, bro. 2 bulan itu baru kenalan sama staff-staffnya. Nah iya, kalau kita melihat baru, dari situ kan berarti kan sangat tidak efektif. Iya. Mah ngopo loh, bahasa Jawa. Kita aja pindah studio yang urusannya cuman se-Jogja kecil ini, itu ngabisin waktu 2 bulan untuk preparationnya, untuk bayangin untuk sebuah orang menteri ya, kursinya ganti dulu. Ngurusin 270 juta rakyat loh. 280 juta. 80 sekarang ya. 280 juta rakyat loh. Dalam waktu dengan 2 bulan. Program itu bisa bikin program apa, bro? Gitu loh maksudnya gitu loh. Kayaknya gini, kalaupun yang dipilih menterinya ini lulusan Harvard dengan status cum laude pun nggak akan bisa ngapa-ngapain 2 bulan. Ini aku kira kalau Mark Zuckerberg jadi menterinya ini 2 bulan juga angkat tangan sih kayaknya. Nyerah, bro. Gua mendingan jadi goblok deh katanya. Tapi kita bikin gitu. Kita bikin proker itu kan perlu kajian, ya kan? Perlu testing, iya. Ya kan implementasinya juga lama. 2 bulan, Pak. Saya tambahin yang ketiga, perlu adaptasi sama kinerja yang lain. Betul. Kan? Staffnya kan juga banyak. Iya. Program kan udah berjalan juga kan. Ya, dari yang berarti kan yang 4 tahun lebih aja mereka kewalahan kan, kalau artinya kalau di reshuffle kan gitu. Betul, ya. betul. Ada masalah di dalamnya. Artinya bahwa kita tidak bisa menuduh ini sebuah program di mana untuk perbaikan Indonesianya, tetapi lebih kepada program reshuffle ini untuk mempersiapkan menteri-menteri berikutnya. Valid. Sehingga kalaupun nanti ada jatuh, wah ini bagi-bagi jatah politik sih menterinya ini, yang kena bukan presiden yang baru sama wakil presidennya, tapi presiden terdahulu. Iya benar. Gitu kan. Presiden yang baru masih bersih. Jadi dia bisa cuci tangan nih. Bukan gua loh ini, gua ngelanjutin pakai menteri mereka sebelumnya. Benar. Sehingga ketika dilantik di Oktober nanti Pak Prabowo, ya menurutku pasti biasanya selalu umumnya formasinya tetap baru kan gitu. Nah, jadi gimana? Ini menarik tadi statement Simbah yang kalau misalkan kabinet di reshuffle itu kan berarti ada ketidakperformaan, ya Kak? Ya harusnya gitu. Harusnya. Umumnya. Nah, cuman ada statementnya si Yasona Lawli ini lucu. Dia bahkan nggak tahu kenapa di reshuffle. Okay. Berarti kan nggak ada evaluasi. Maksudnya gini loh. Istilahnya gini. Aku adalah kamu bosku nih. Kan presiden bosnya bosnya menteri kan. Betul. Kamu bosmu, aku karyawan. Pasti kan kamu kalau misalkan mau mencat aku, gitu kan. Kamu kan evaluasi aku dulu. Bro, kamu tuh lo kerjanya di sini KPI-mu nggak tembus gini kan. Itu yang namanya prerogatif, bro. Kadang-kadang ada membuat nggak perlu penilaian, ya prerogatif gue. Betul, prerogatif betul. Tapi kan jadi nggak fair. Iya sih. Iya dong. Cuman di bagian mana negara yang pernah fair? Aduh. Nice. Aku hilaf. Nanti insecure lagi. Tinggal bisa tidur. Udah. Simba tuh dari kemarin baru insecure, guys. Gara-gara kontennya viral. Ya secara tidak merasa dievaluasi gitu ya. Ya sudah lah ya. Jadi memang bahwa ini kesannya like or dislike-nya Pak Presiden terhadap partai-partai yang tidak mengusung dukungannya yang dia dukung gitu ya. Kok sih ya segitunya gitu maksudku gitu. Apalagi ini di akhir-akhir masa jabatan kan. Nah, itu jadi menarik. Ini nyambungannya sama si AHY waktu itu. Yes. Kan? AHY begitu Prabowo Gibran menang, dia jadi langsung menteri apa? ARB apa? Ya ARB Pak, ya pokoknya yang ngurusin tanah lah. Pan RB. Nah, yang Pan RB ya? Apa sih? Ya, di mana ada kejadian, ada sebuah video yang pernah viral. Pak AHY ini lari dari menghindar dari demo rakyatnya yang menyebutkan masalah tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang. Agraria dan Tata Ruang. Ya urusan tanah-tanah lah, pertanahan. ATR BPN, Menteri ATR BPN. Menteri yang nggak populer banget itu loh. Posisi yang nggak terlalu strategis itu. Untuk ngurusin tanah-tanah gitu ya? Iya, yang memastikan tidak ada sertifikat dan lain-lain. Ini mulai dibungkam nih suara Simbah. Mulai dibungkam nih. Ya, kalian jahat. Aman ya? Oke. Coba lihat baterainya aman nggak? Aman. Lupa aku tadi belum tuning. Aman. Belum tuning. Itulah kadang-kadang suka lupa ngasih timer, lupa tuning. Kenapa AHY? Kenapa? Nah maksudnya gini, dari zaman AHY itu begitu Prabowo Gibran itu dideklarasikan menang gitu kan, terus dia dikasih jabatan menteri, ya kan, terus ini ya kan, dulu tim pemenangan juga nih, pemenangan Prabowo Gibran juga nih semua yang diajuin dari 3 nama itu tadi. Yang pertama Bahlil jelas, ya kan, ini menteri yang Sendiko Dawuh, bukan konco lagi, Sendiko Dawuh sama Jokowi.
Bahlil nih, ya kan? Terus ada habis itu siapa sih? Bentar, aku lupa. Bahlil digeser dari Menteri Investasi ke SDM. Rosan. Nah, terus diganti Menteri Investasi digantikan oleh Roslani. Ya, ini dia ketua tim kampanye Prabowo Gibran. Oke. Ya. CV-nya Oke. itu ya, CV-nya itu. Terus selanjutnya lagi mengangkat Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Menggantikan Ini Yasona Lawli. politisi Partai Gerindra. Nah, di luar itu kemarin momennya juga dilantik ada beberapa orang. Salah satunya Hasan Nasbi sebagai kepala komunikasi presiden nih. Oh Jadi iya. Kalau itu presiden mau berkomunikasi, kepalanya dia nih. Oke. Ini dari badan survei ini kan? Dari salah satu lembaga survei. Lembaga survei kan? Ya, lembaga survei yang naik-naikin suaranya. Udahlah. Betul. Oke. Emang lembaga survei bisa dibeli? Dibeli sih enggak ya? Mungkin dibayar bisa. Loh, perusahaan-perusahaan itu kalau mau survei tentang produknya dia bayar nggak sebagai konsultan? Oh, bayar. transaksional. Iya, semua. Ya satu lagi ada Hidayana. Hah? Siapa? Dadan Hidayana. Ini siapa tuh? Dia diangkat sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Ini Oh. berkaitan dengan strategi besok yang Makan dimana siang gratis. makan siang gratis. Diukur dong gizinya. Oke. Makanan apa yang bisa bergizi dalam harga 7.500 sebelum dipotong yang lain-lain. Gitu. Nah dia mikirin nih. Itu susah tuh, karena susah. Kenapa perlu ada yang mikirin? Iya benar. Karena susah untuk memberikan makanan bergizi di harga 7.500 sebelum dipotong yang lain-lain. Nah, ini ada statementnya lucu tadi, menyambung statementmu tadi, Mbah. Apa tuh? Ini dari Firman Nur, ya. Ini dari BRIN dia ini. Nah, statementnya kayak gini. Sepatutnya kalau memang ada persoalan yang urgent, kan terlihat ada kesalahan besar sehingga mendadak dicopot. Yes. Tapi beberapa menteri ini yang merujuk kedua menteri tadi itu tidak menonjol kesalahannya. Jadi sekali lagi ini kepentingan politik katanya. Iya, jadi ibaratnya kalau lagi sholat tuh kan, assalamualaikum baru lihat kanan, pas lihat kiri, kamu di reshuffle. Selesai. Betul. Nggak tahu apa? Hei, ada apa ini? Tahu apa anjir? Iya. Iya. Nah tapi yang jadi menarik itu gini loh. Yang jadi menarik adalah underline-nya adalah ini kok jadi kayak politik balas budi gitu loh. Investasi politik namanya. Itu yang aku dari 10 tahun lalu bahwa akhirnya percaya nggak ada pemilihan menteri itu tanpa sebuah dasar yang benar-benar dalam tanda kutip profesional, nggak ada. Masa Tapi sih? semua titipan. Enggak Pak, tapi sebelum-sebelumnya itu memang masih ada proporsi sekian persen itu dari partai, sekian Iya. partai, sekian persen profesional. Iya. Itu masih, tapi ini tuh semakin banyak tuh semakin politisi semua yang ngisi menteri. Iya. Profesionalnya jadi kurang gitu Oh loh. iya, karena tadi yang partai yang mau masuk menjadi pendukung kan Banyak. namanya Minta jatah semua. Kimples. Iya, kalau mau jadi bagian itu gua harus ada dong kontribusi kalian pada gua gitu loh. Ya ini yang terjadi gitu loh. Jadi aku sudah mulai nggak percaya bahwa nggak ada politik transaksional tuh nggak ada. Gue percaya ada. Akhirnya Nah, tapi sekarang. kalau kayak gini terus gimana? Maksudnya gini loh. Jadi nggak sehat dong. Maksudnya mengangkat seseorang untuk sebuah jabatan itu bukan lagi berdasarkan kompetensinya, tapi berdasarkan balas budi. Yes. Iya kan? Dia bisa mendukung atau enggak gitu. Jadi kayak negara ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar cuman dalam tanda kutip banyak menjilat doang dong nanti. Gini, aku melihat bahwa punya rasa untuk membalas budi itu baik. Oke. Tetapi di tatanan untuk pengelolaan sebuah negara berbalas budi memberikan dengannya mengimbalkan jabatan, rasanya kok nggak pantas ya gitu loh untuk sebuah negara Makanya gitu. itu gitu loh. Apalagi kementerian kan. Ini kan tinggi banget gitu. Ibaratnya mereka adalah tangan kanan presiden untuk turun langsung ke bagian-bagian yang praktikal. Yang presiden Iya. nggak mungkin turun langsung ke situ gitu. Enggak, jangan-jangan ini bukan tangan kanan deh. Takutnya tangan kiri loh. Kotor ya. Buat cebok dong. Buat cebokin Iya, karena presiden. penggantian ini aku jadi kayak percaya bahwa ini cuma tuh bersih-bersih gitu loh. Tapi gini, ngomongin soal kalau mau di reshuffle kan harus ada kasus yang menonjol atau kinerjanya. Iya, umumnya begitu. Ya harusnya gitu kan. Betul. Kalau kita lihat yang dari kasus-kasus yang baru ini kan harusnya Kominfo nggak sih yang layak buat di reshuffle? Tapi dapat bintang penghargaan. Bukannya di reshuffle malah dikasih penghargaan loh, Pak.
Ditambahin wakil menteri lagi. Iya. Iya kan ditambahin wakil Karena menteri. alasannya pekerjaannya sulit, Bos. Oh. Sulit gitu ya. Saudara. Ya, kayaknya beliau dapat tugas tambahan ini nanti memberikan informasi-informasi sangat jelas dan nyata ketika ada tragedi pilkada Dia nantinya. dinilai sebagai pahlawan loh. Iya kan? Otomatis dengan dapat plakat itu tambah bonus loh. Dapat penghargaan itu ada konsekuensi materialnya dulu di dalamnya loh. Oke. Melekat itu otomatis. Yang bayar siapa itu? Negara. Negara dapat duit dari mana? Dari ini hamba saya yang menyumbangkan sedikit uangnya untuk bayar pajak. Kalau berkaca dari zaman dulu yang COVID ya, yang Menteri Kesehatan kita sempat ganti berkali-kali kan, karena nggak beres nanganin COVID gitu dinilainya. Harusnya kan kondisi reshuffle ini juga harusnya kayak gitu. Ada case urgent yang perlu ditangani oleh orang yang memang ahli gitu di Nah, bidangnya. sebenarnya gini, kondisi ini sudah ditunggu lama. Cuma mau nyari masalahnya apa? Ketika masalah nggak ketemu, ya udah deh, hak prerogatif yang dijadikan kekuatannya. Ditunggu bikin masalah. Betul. Kayaknya yang bikin masalah sih di luar menterinya ya. Partai penyusung dari menteri ini sih sebenarnya kayak bikin masalah. Terus ya udahlah ya. Masalahnya tadi kebelet balas budi tadi. Iya, jatuhnya tuh kayak politik balas budi itu loh, Bro. Iya, udah jelas kalau itu sih nggak bisa dipungkiri. Mau di ngelesnya dari sisi manapun, ya udah memang satu kalau nggak balas budi, ya kedua mempersiapkan untuk yang pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya dong, enggak sebelumnya. Nggak bisa mundur dong. Enggak sebelumnya. Ngapain mikirin pemerintahan sebelumnya? Enggak, kalau aku Maksudnya takutnya pemerintahan Soekarno kalau gitu, selanjutnya kan belum ketahuan ya. Aku takut nggak masalah, jadi agak tuduhan. Yang kemarin aja yang sebelumnya. Nah, ini ya sebetulnya sebelum reshuffle ini ada seorang politisi juga yang kena dampak walaupun tidak di struktur pemerintahan, yaitu Erlangga. Yes. Ya kan? Yes. Dia kenanya di partai. Di partai. Di Tapi partai. secara jabatan menterinya aman dong. Secara jabatan menterinya masih aman. Aman, baik-baik aja dong. Nah, tapi kan memang ini Erlangga ini salah satu ketua partai di Koalisi Indonesia Maju yang agak tidak nurut sedikit lah. Ya. Iya kan? Rebel. Agak rebel, agak rebel banget karena yang rebel ada yang satu lagi. Nah, yang jadi menarik beberapa hari setelahnya, ya kan? Golkar ya sudah memastikan bahwa Bahlil jadi calon tunggal ketua umum di Munas. Calon tunggal. Oh, ya. Malaikat aja ada nungkar nangkir ya. Iya. Ini tunggal loh ya. Ini tunggal. Jadi ini cuma nanti jatuhnya tinggal aklamasi doang nih. Oh, berarti Esa dong dia ya. Esa. Esa dong. Iya. Nah, ini yang jadi menarik ya kita nggak tahu ya maksudnya. Ini ada apa, opini atau apa? Ada opini. Ntar dulu. Apa tuh? Bahlil ini siapa sih, Pak? Kok dia bisa dapat kursi menteri dan langsung bisa dapat jadi ketua umum Golkar tuh gimana sih? Nah, itu Mbah Gondrong tahu banget tentang Bahlil. Kenapa aku? Kan tahu banget kamu tentang Bahlil. Nah, searching dulu. Nggak siap. Searching dulu dia. Ya. Kamu tadi udah ada datanya. Mana? Yang mana? Si Bahlil ini. Si Bahlil. Lu dia menteri lu. Enggak ada, Cok. Oke. Ini kan kalau enggak salah saya namanya adalah Bahlil Lahadalia. Oke. Ini adalah menteri investasi sebelumnya. Oke. Bukan yang itu kan? Iya kan? Yang itu kan? Yang orang dari Indonesia Timur. Hah? Bukan. Dari Fak-Fak bukan? Bukan. Dia itu bentar. Susah ya? Enggak, tapi memang pernah kuliah di sana, di Fak-Fak. Pernah kuliah. Ya, sebelumnya jabatan beliau adalah Menteri Investasi. Ya, beliau ini sukses menarik investasi-investasi dari terutama dari China yang dikonversi dengan hak guna lahan di IKN sampai dengan 100 tahun. Oke, itu berapa generasi itu ya? Iya. Jadi dia punya portofolio itu ya. Iya. Sukses mendatangkan investasi lah ya. Ya gitu. Ya ini menteri dari Indonesia Timur, terutama satu kampung sama Mamat Al-Katiri nih. Oke. Di Fak-Fak dia. Penting itu ya, Pak ya? Penting. Jadi si Bahlil tuh waktu itu sempat ramai itu gara-gara dia nyabutin izin tambang itu loh. Jadi dia menteri investasi tapi ngurusin tambang. Nah mungkin itu dianggap prestasi kali ya. Mungkin. Makanya sekarang terus sekalian aja lu digeser aja. Tapi waktu nyabut itu SDM inisiatifnya dia atau instruksi juga gitu? Instruksi. Memang dia itu instruksi. Yang instruksiin siapa? Nah, Presiden dong. istana dong.
Kan dia pembantu presiden. Nggak mungkin dia diinstruksi sama Tuhan. Waduh. Iya. Enggak, karena menteri waktu ke menteri investasi ini biasanya di bawah menteri koordinator Menfers. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Iya, satu kesatuan tuh. Iya. Siapa itu orangnya? Ya Pak Menteri itulah ya. Iya. Bapak-bapak ya Mas ya. Pak Luhut, Lord. Aku berusaha nggak nyebut, kenapa kalian nyebut? Lah kenapa emang iya kok? Itu mah kenyataannya. Oke. Nah, artinya beliau diberi jabatan ya kalau dibilang ya nambah jabatan portfolio sebagai menteri baru lagi lah di situ gitu ya. Atau jangan-jangan ini sebuah strategi balas budinya udah di depan. Nanti pada saat dilantik mereka nggak jadi menteri lagi nggak apa-apa. Tapi itu memang gini loh. Kalau ditanya tadi, emang Bahlil itu siapa? Memang selama ini ya dari banyak berita yang aku baca, Bahlil itu yang tadi aku bilang menteri yang sendiko dawuh banget sama Pak Jokowi memang. Selain Pak Pratikno. Ya. Jadi Mensesnek. Iya, Mensesnek. Jadi Pak Pratik sama Pak Bahlil ini adalah istilahnya tapi tuh. Pak Pratik nggak diganti ya? Pak Pratik kan bukannya dari PDIP. Pak Pratik kok PDIP toh? Jadi dia tuh profesional. Rektor UGM. Oh, Praktisi. udah rektor sekarang. Mantan, bahkan udah mantan. Kelihatan nggak punya data ya saya. Saya nggak kenal politisi. Nah, okay. Jadi Pak Pratik sama Bahlil ini adalah orang yang memang istilahnya tuh tangan kanan dan kirinya Jokowi gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar orang yang sendiko dawuh dan sama kita Jokowi. tahu portfolionya yang siap pasang badan untuk Pak Jokowi lah ya. Betul. Nah, makanya kok ini tuh aku nggak ngerti sebetulnya tuh strateginya apa. Tapi Erlangga ini jadi kena. Tadi kan kita bahas Erlangga ya, bagaimana salah satu politisi tinggi juga ya kan, politisi senior juga, Erlangga ini kena dampak juga. Walaupun dampaknya bukan di reshuffle kabinet, tapi dampaknya di partai. Kan gitu. Nah, tapi ini aku menarik itu kalau aku ngelihat itu kaitannya sama pilkada juga menurutku. Ya. Nah, Indian ya memang. Kenapa gitu? Aku bilang kayak gitu. Munas Golkar itu harusnya dijadwalkan di akhir tahun, di Desember. Ya, Oke. Tahu-tahu dimajukan. Tahu-tahu Erlangga mengundurkan diri terus diajukan. Jadi Rapimnas 20 Agustus kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah aku lupa ya. Yang mana batas akhir pencalonan pilkada itu 27 kalau nggak salah aku lupa. Ya. Jadi gini, yang aku baca bahwa ini dilema buat Pak Erlangga. Lebih mending dia mundur atau dia berhenti jadi ketua Golkar karena dikudeta. Masalahnya itu ada isu-isu, aku nggak ngerti. Ya, isu basah kan, ada isu basah. Betul. Bahwa beliau ada kemungkinan akan di kudeta. Alasannya sudah melalui persetujuan masing-masing cabang DPD gitu ya. Sehingga ya kalau diberhentikan secara karena dikudeta kan harga diri ya, Bro. Iya. Sama isunya, Mbah. Isunya dia itu diancam sama dosa-dosa masa lalunya dia. Emang takut dikuak lagi. Iya. Ya. Karena sesungguhnya ya semua ya inilah menurutku hampir semua politisi itu pasti ada dosa masa lalu sebetulnya ya. Entah itu yang dibuat-buat atau memang kepleset aja gitu. Nah, ini Erlangga ini diancam katanya diancam dengan dosa-dosa masa lalunya. Lu mau ini dikuak atau mundur gitu loh. Nah, kalau aku melihatnya ini ada kemungkinan bahwasanya itu untuk memuluskan tancepan-tancepannya istana di daerah. Ya. Oke, karena Golkar ini kan salah satu partai yang cukup besar juga. Cukup besar untuk dia bagikan. Salah satu yang menarik itu kita ngomongin pilkada Sumatera Utara. Oke. Dulu ya, kalau nggak salah itu waktu masih Erlangga itu dia mengusung dua nih. Ya, Bobby sama Ijek. Ya, dua ini diusung sebagai calon gubernur. Yes. Ya kan? Tulisannya itu calon gubernur dan keduanya wakil gubernur. Oke. Gubernur garing wakil gubernur. Yes. Ya. Itu kan tanda tangannya Erlangga ya. Ya. Nah, kalau ini nanti Bahlil tanggal 20 dia resmi. Tapi yang kudengar udah dipastikan bahwa calon gubernur dari Kim aku menyebutnya Kim Plus itu nantinya adalah Bobby di Medan resmi. Okay. Isunya memang dari awal tuh disuruh Bobby, tapi Erlangga ngeyel aja. Oh. Jadi isunya kayak gitu. Iya. Aku pikir tadi cuma untuk mempersiapkan Jawa Tengah ya.
Biar dapat dukungan penuh dari Golkar gitu. Nah, itu. Nah, tapi jadi menarik gini. Di ini Jakarta kemarin juga Kim sudah resmi mengusung Ridwan Kamil. RK. Ridwan Kamil. Rawon katanya. Rawon. Ridwan Kamil dan Suwono. Nah, yang jadi menarik adalah skenario tiba-tiba muncul nama out of nowhere dari calon independen. Yes. Dharma Kun. Dan ini dinaungi dengan masalah pencatutan KTP warga Jakarta. Yes. Yang konon sudah dipersiapkan Sudah dari bulan Maret. Simbah bilang sama aku, bro, ini jangan-jangan cuman boneka, katanya gitu. Dharma Kun ini. Oke. Daripada RK melawan kotak kosong, mending diajukan. Hukum orang yang fitnah itu dibunuh halal nggak ya? Darahnya halal. Kata Nabi. Kapan aku ngomong sama dia? Tapi ya aku mendengar kabar itu bahwa memang sudah dipersiapkan 3 bulan yang lalu. Betul. Menskenariokan lawan kotak kosong. Kunci. Oke, sip. Udah tadi geser ke sana. Pakai yang Ferrari ya? Karena helikopter. Ya, nah, tapi maksudnya kayak boleh nggak sih kita tuh kayak berasumsi kayak gitu, jangan-jangan gitu, karena benar-benar out of nowhere gitu loh. Ya betul. Sebenarnya nggak out of nowhere. Ini orang yang literasinya ya terbaca bahwa dia orang yang termasuk anti vaksin. Dharma Kun. Tidak percaya dengan COVID dan lain-lain. Dan dia sering terakhir ini 3 bulan ini sering kemana-mana ke podcast sosial untuk bicara tentang hal itu, tentang konspirasi dan lain-lain. Saya tidak nyangka kalau itu adalah sebuah program perjalannya dia untuk menuju DKI 1. Tapi apakah memang benar bisa ngumpulin 1 juta KTP? Nah, dia sendiri mengakui bukan dia yang ngumpulin, tetapi tim sesnya atau partisipannya atau pendukung-pendukungnya. Ya, dia mengakui bahwa dia tidak sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan jumlah dukungan. Kok emang boleh cuci tangan kayak gitu ya? Cuci tangan kayak gitu. Cuci kaki aja boleh, masa cuci tangan gak boleh? Ini tuh Dharma Kun tuh kayak out of nowhere ya? Sebelumnya aku gak kenal gitu loh. Aku gitu loh, Pak. Ya. Nah, makanya aku gak ngerti ya. Ya semoga sih enggak ya. Tapi kok kayaknya iya ya? Kok kayaknya settingan ya gitu loh. Biar nggak lawan kotak kosong. Karena malu kalau kalah sama kotak kosong. Betul. Okay. Pernah tuh kan? Tetapi gini, aku tadi malam baru dapat lagi nih. Apa tuh? Ada sedang berusaha memformulakan calon dari PDP untuk melawan Ridwan Kamil. Di mana isunya Ahok dipersiapkan dengan bergandengan tangan dengan Rano Karno. Oh, bukan sama Anies? Bukan. Rano Karno justru. Oke. Karena tapi soalnya kalau di media itu banyaknya PDIP masih mencoba Anies. Ya, karena Pak Anies sudah tinggalkan partai-partai pendukungnya. Iya. PKB-nya merapat, PKS yang ketangan. Nasdem dari awal. Nasdem ya sudahlah ya. Dari awal coy itu. Masih pengen punya jabatan menteri lah, minimal 2 menteri kayak Kementerian Pertanian kan lumayan ya sumbangsihnya. Sumbangsihnya bagi negara dan partai politik. Oke. Tapi poinnya adalah kayaknya strateginya dalangnya ini tuh jago banget sih. Ya, kita nggak tahu siapa dalangnya, apakah tukang kayu atau tukang kebun atau siapa, nggak ngerti ya. Tapi yang menarik di akhir-akhir ini antara PKS dan Pak Anies lempar-lemparan voice note. Jadi ngejawab WA-WA-nya udahlah Pak, kita pakai voice note aja biar nggak salah paham dan lain-lain. Artinya memang sudah ada suasana nggak menarik nih, sehingga nggak mau telepon-teleponan lagi, voice note, dan voice note-nya disebarkan. Rekamannya itu beredar di mana-mana. Artinya memang ya sudah mulai ada ketidaksepakatan antara PKS dan Pak Anies Baswedan lah ya. Nah, ada kemungkinan lagi wacananya bahwa pendukung Pak Anies ini sedang menyiapkan untuk bisa mengumpulkan KTP agar Pak Anies juga maju lewat jalur independen. Susah sih Pak, tapi sebenarnya susah sih. Kalau resmi susah ya. Kalau jalur yang nggak nowhere itu tadi aja bisa loh. Dan sudah diterima loh sama KPU. Oh iya, udah hanya tinggal melengkapi 2 persyaratan lainnya kan nantinya. Udah. Tapi kan itu KPU. Masalahnya itu loh tadi ada isu pencatutan KTP. Iya. Nah, walaupun KPU memberikan tempat untuk mereka yang komplain merasa KTP-nya dipakai. Gitu kan, silakan.
Ya alasannya dibilang dari 600 sekian ribu itu cuman 200-an kok yang dianggap fiktif gitu loh. Cuman 200-an loh. Enggak, waktu pendaftaran tahap pertama tuh dia ngumpulin 700 ribuan. Yes. Nah, terus tiba-tiba yang di tahap kedua tuh kan dia sempat ditolak sama KPU karena baru 700 ribu itu. Iya. Nah, terus pas di tahap kedua udah lengkap. Dia berhasil ngumpulin 300 ribu. Karena KPU-nya belum dibisikin ya itu 300 ribu, Pak. Sekarang dukungan cuma 300 ribu. Enggak, maksudnya 300 ribu sisanya itu bisa dilengkapin. Gimana caranya nyari orang 300 ribu? Gila. Bukan 200, enggak. Ya tinggal punya kolega aja yang ngurusin data kependudukan ya. Tapi ini buat konklusi emang sekalian lo tahu kalau KTP lo dipakai untuk dukungan siapa gitu? Oh enggak, saya kan di Jogja. Gak ada yang tahu kan? Iya sih. Enggak, kalaupun lo di Jakarta kan nggak tahu kan? Iya benar. Nah itu juga kan walaupun KPU ngasih space ya buat kita komplain gitu, tapi gimana cara buktiinnya kalau kita emang nggak dukung dia gitu? Iya. Gimana cara buktiinnya? Ya itulah lagi gitu loh. Makanya agak aneh sih. Dan siapa yang karena tahu gini, juga. aku pernah melihat dulu almarhum Pak Bugiakso yang coba menjadi calon presiden dari jalur independen. Presiden ya, gitu. Itu gerilyanya 3 tahun loh untuk ngumpulin dukungan. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun loh, Pak. Ini tadinya nggak ada isu apa loh. Gimana dalam 3 bulan? Ya kalau 3 bulan itu berarti cuman sekitar 90 hari ngumpulin 1 juta. 600 sekian KTP. Berarti per hari dia dapat dukungan berapa itu? Ketemu berapa orang gitu. Oke. Berarti ini kayak apa? Kan konon dia cuma pensiunan polisi ya? Polisi bintang 3. Iya, bintang 3. Tapi Kenapa enggak bintang 7 sih dia? Aduh, masuk angin. Puyer dong. Masuk angin bintang 7. Oke, Pan, konklusi, Pan. Oke. Konklusinya sebenarnya pertanyaan sih. Apa sih yang sebenarnya karena kan ini udah terstruktur dan masif sekali ya, dan ini sekarang udah nyata banget gitu. Kayak boneka-bonekaan ini tuh kita udah bisa lihat, bahkan nggak tersirat lagi gitu di depan mata kita bisa lihat gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu buat menghentikan ini gitu? Apakah akan selamanya Indonesia kayak gini? Aku bisa jawab. Yuk kita sama-sama tingkatin standar literasi para rakyat jelata seperti kita. Oh gitu ya. Ya sudah, kalau saya sih ya perbanyak aja kontribusi anak muda untuk masuk di jabatan-jabatan strategis ya. Tapi anak muda harus yang pintar loh ya. Pintar ya tetap lah, bukan yang cuma sekedar model respect abangku ya. Iya. Anak muda itu harus punya pendirian, ya punya integritas, ya. Dan kita harus benar-benar kerja keras. Dan aku percaya hari ini banyak banget loh anak-anak muda berintegritas. Terbukti sih di salah satu misalnya kita menyebut Tasikmalaya itu banyak loh anak-anak mudanya yang fight untuk jabatan wali kota dan lain-lain ya gitu. Menjilat. Oke teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe dan komen kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Sender. Thank you Sender.